Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali lewat Renungan Harian Gereja Toraja Jemaat Depok, edisi Sabtu tanggal 16 Desember 2023. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu, sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di pagi yang indah ini kami bersyukur atas kasih setiamu yang selalu nyata di dalam sepanjang kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menuntun dan menyertai kami. Dalam Kristus Yesus, haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 21 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-32. Dan yang menjadi nas renungan kita dari ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan berbunyi, "Sebab Yohanes datang menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Dan tema rehat kita pagi ini, dengar dan lakukan. Dalam bahasa Toraja, perangi sia pogawi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk menjelaskan hal kerajaan Allah, Yesus seringkali menggunakan perumpamaan sesuai dengan situasi dan kondisi para pendengarnya. Dalam menyampaikan perumpamaan, Yesus lebih sering memakai contoh dari hal-hal yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik berupa benda, atau pengalaman, atau kejadian, atau kebiasaan, sehingga orang-orang yang mendengar perumpamaan itu lebih mudah memahami. Perumpamaan dua orang anak dalam bacaan kita mengutarakan pernyataan siapakah yang taat dari dua orang anak yang mendapat perintah dari ayahnya. Anak sulung berjanji bahwa ia akan masuk bekerja, tetapi ternyata ia tidak melakukannya. Sementara anak yang kedua menolak perintah, tetapi akhirnya ia menyesal lalu mengerjakannya. Yesus menyampaikan perumpamaan ini untuk mengajar dan menegur para pemimpin Yahudi yang selalu merasa paling benar, paling saleh, dan paling setia melakukan hukum Taurat. Mereka rajin berdoa, selalu mengenakan jubah sebagai identitas orang saleh, tetapi justru mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang mereka tahu dan ajarkan. Sementara anak kedua menunjuk kepada para pemungut cukai dan perempuan sundal yang dianggap najis dan sangat berdosa. Pada awalnya mereka menolak untuk berubah dari perbuatannya, tetapi akhirnya mereka menyesal dan bertobat setelah mendengar pengajaran dan pesan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes. Mendengar bahkan memperkatakan firman, tetapi tidak dilakukan adalah kemunafikan dan pemberontakan kepada Tuhan. Akan tetapi, ketika kita menyadari perbuatan salah kita, lalu menyesal dan bertobat, maka itu lebih mulia dan berkenan bagi Tuhan. Seperti kata firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 22, "Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja." Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Biarlah kiranya sidang jemaat yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, kemuliaan hanyalah bagimu, karena Engkaulah Allah yang terus peduli kepada kami, memberi pengajaran-pengajaran, bahkan juga melindungi hidup kami. Pagi hari ini adalah bukti tentang pemeliharaanmu.
dan juga adalah kenyataan dari apa yang kami selalu harapkan, bahwa di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Dan hari ini adalah hari terakhir minggu ini, bukti bahwa Tuhan sudah memelihara kami seminggu lamanya. Dan ya Bapa di surga, kiranya segala hal yang Engkau kehendaki dalam hidup ini terus kami lakukan. Teristimewa pengajaran-Mu pagi hari ini, agar supaya apa yang kami dengarkan dari Tuhan, pengajaran-pengajaran dari Tuhan, kiranya kami lakukan. Jauhkan dari kami Tuhan hanya menjadi pendengar tapi bukan menjadi pelaku. Tuhan, kiranya sungguh-sungguh kebenaran-Mu itulah yang kami lakukan. Syukur padamu, Tuhan, Engkau Allah pemelihara kami semua, secara khusus kekasih kami Bapak Elman Loyang, yang pada hari ini boleh Engkau tambahkan usia setahun. Biarlah hamba-Mu terus berlimpah-limpah berkat dalam mengangkat tanggung jawab keluarga, juga dalam bersama-sama kami melayani di tengah jemaat-Mu. Kiranya berkat-Mu terus melimpah untuknya, juga kami semua Tuhan yang terus menjalani hari ini, baik kami yang beristirahat, baik kami yang masih melakukan beberapa pekerjaan yang tersisa minggu ini, maupun kami dalam kesibukan persekutuan. Tuhan lindungi kami, jagai kami. Banyak hal yang kami harapkan dalam hidup ini Tuhan, yaitu kerinduan untuk hidup dengan baik dan benar, kerinduan untuk menikmati banyak berkat dari Tuhan. Karena itu, dalam segala hal yang kami perjuangkan, baik hari ini maupun masa-masa akan datang, Tuhan kiranya memberkati kami dan memberi kami kesuksesan. Kami, ya Bapa di surga, terus rindu supaya Engkau pelihara kami. Teristimewa sebagai sidang jemaat-Mu yang nanti sore sampai malam akan melaksanakan ibadah perayaan Natal. Tuhan berkati kami semua, sehingga sungguh-sungguh hari ini, khususnya sore sampai malam, adalah hari yang penuh sukacita boleh merayakan Natal. Kepadamu Tuhan kami memohon kehidupan terus untuk orang-orang yang kami kasih yang sakit, entah di rumah pun di rumah-rumah sakit, bahkan di kampung halaman kami masing-masing. Kasihilah Tuhan dan sembuhkanlah mereka. Kepadamu Tuhan kami terus memohon, kuatkan kami menjadi alat kesaksian-Mu, dan kiranya melalui perayaan Natal ini yang kami akan laksanakan sore sampai malam, kemuliaan-Mu kami terus nyatakan di bumi. Ya Bapa, hormat dan puji bagi-Mu. Dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, jalani hari ini, bersukacitalah selalu, lakukan apa yang sudah kamu dengarkan dari Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah sapaan pagi dari Majelis Gereja. Sidang jemaat yang kekasih jalani hari ini, dan Tuhan memberkati kamu selalu. Selamat